Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Oke ya, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Nah, alhamdulillah sehat semua. Oke, nah ini ada yang tidak berangkat hari ini? Atau berangkat semua ini ya? Ya, sepertinya hari ini berangkat semua ya. Oke, nanti ice breakingnya kalian bisa menirukan ya, seperti ini. Jadi awalnya ada lagu seperti apa ini lagunya? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Nah, kalau tersenyum, hi, kalau tertawa, haha, ya. Dan semuanya harus bersuara, ya. Oke, kita mulai bisa? Bisa, ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digulung-gulung, hihi. Digulung-gulung, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digulung-gulung, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran pada darah ya. Ya, jadi pada hari ini itu tujuannya murid kalian ya bisa menguraikan komponen-komponen dari alur peredaran darah besar dan kecil ya. Nah, melalui kegiatan bermain puzzle dan juga nanti kalian membuat project-nya berupa mind mapping atau peta konsep. Kita mulai. Nah, nanti kalian bisa menekan jawaban di HP dan soalnya ada di sini. Bagi yang madep ke belakang, madep ke depan dulu. Nah, tuh, madepnya di depan semua. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari apa? 2. Pertama adalah Talita. Wah, beri tepuk tangan untuk ketiga pemenangnya. Ya. Dari video tersebut ya, di sebelahnya ada suatu pertanyaan tuh ya. Yang pertama, apa yang terjadi pada atlet tersebut? Ya, coba ada yang bisa mau menjawab siapa? Oke, silakan Noval. Apa? Terjadinya henti jantung. Oke, betul ya. Tadi sudah dijelaskan dalam video bahwa pembulu tangkis tadi ya mati mendadak karena terjadi henti jantung atau serangan jantung ya.
Padahal dia lagi berolahraga ya, tapi kok bisa terkena serangan jantung. Nah, terus sekarang yang kedua nih, apakah ada hubungannya dengan sistem peredaran darah manusia? Coba ada yang mau menjawab? Oke, silakan Salman. Henti jantung terjadi karena jantung berhenti memompa darah akibat dari Nanti jantungnya berhenti memompa darah, sehingga gimana itu peredaran darahnya yang menuju kemana itu bisanya terhenti? Jantung, betul ya, tadi ya, jantungnya berhenti memompa. Nah, kalau jantung berhenti memompa gimana akibatnya? Darahnya mengalir nggak ke yang lainnya? Tidak mengalir. Nah, sedangkan darah itu kan harusnya dialirkan baik itu ke otak, baik itu ke seluruh tubuh ya, ke paru-paru. Nah, tapi itu berhenti ya. Kalau berhenti, henti jantung ya akhirnya terjadilah kematian ya, serangan jantung. Nah, itu yang terjadi pada atlet bulu tangkis di depan gitu ya. Nah, kira-kira kalau tadi sudah dijawab Salman sudah betul ya, terjadi pemberhentian jantung ya, peredaran darahnya berhenti. Nah, lah terus kok bisa nih peredaran darah itu nyampe ke otak, bisa nyampe ke paru-paru? Nah, alurnya kayak gimana? Ya, kalian sudah tahu belum alurnya kayak gimana? Belum ya? Nah, oleh karena itu setelah ini kita akan mendiskusikan bagaimana sih alurnya. Kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompok untuk melakukan game, menyusun puzzle game ya. Kelompoknya tadi kan yang peringkat 1 ada siapa? Talita, ada Bumi sama IC ya. Nah, sekarang saya beri keleluasaan kepada Talita untuk menentukan kelompoknya, Bumi menentukan kelompoknya, dan IC menentukan kelompoknya. Silakan puzzle-nya dibuat, lalu nanti membuat mind mapping. Nah, oke, yang ini juga puzzle-nya disusun, lalu membuat mind mapping. Yang ini juga puzzle-nya saya sudah, oh masih menyusun. Oke. Ada, ini kan ada angka nih. Kalau angka yang belakang, ini angkanya itu belakangnya, dan kamu susun yang depannya. Oh. Nah, berwarna-warni itu lebih bagus lagi. Itu. Kasih warna-warni yang nyala. Nah. Alat tulisnya sudah disiapkan? Ya, ayo digambar. Digambar. Gambar dikasih warna yang bagus ya. Nah, oke. Udah dikasih warna yang bagus, dikotai. Itu kan alirannya kalau peredaran darah kecil tuh dimulai dari apa? Dari bilik apa? Kanan apa kiri? Bilik kanan. Ya, betul, bilik kanan. Terus nanti dia akan ke atas kan? Dia melewati apa aja. Nah, itu ditulis, dibuat peta konsepnya. Oke. Yuk, ditulis. Sudah mengerti alirannya? Nah, sudah. Coba kalau peredaran darah besar itu dari mana? Dari bilik kiri. Bilik kiri. Terus Ke arteri. Ke arteri, terus akan ke kapiler. Habis kapiler dia akan ke vena. Nah, vena nanti menuju ke serambi kanan. Oke, nah itu udah bisa. Tinggal ditulis aja ya. Tinggal ditulis. Ya, oke. Bagus, dibentuk yang bagus. Terus alirannya sudah bisa ya? Kalau kalau peredaran darah kecil itu dimulainya dari mana? Bilik kanan apa kiri? Peredaran darah kecil. Bilik kanan ya. Karena kalau peredaran darah kecil itu nanti tujuan utamanya itu di paru-paru. Tapi kalau peredaran darah besar nanti bakal tujuan utamanya jadi kapiler. Gitu. Kenapa? Iya, dikasih nama. Dikasih kelompok berapa? Dikasih nama. Ya.
Oke, kertasnya tetap dikasih nama ya. Kelompoknya berapa? Dikasih namanya siapa aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan menanyakan tentang sistem peredaran darah. Oke, dari kelompok 2 silakan berdiri. Saat peredaran darah kecil pembuluh darah membawa apa? Oke. Ya. Membawa karbon dioksida. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Dwi, Tasya, Asyifa, dan Salman. Pertama, peredaran darah kecil mengeluarkan CO2 atau oksigen dan mengambil O2 karbon dioksida. Dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonal, paru-paru, vena pulmonal, dan serambi kiri. Dari hasil presentasi kelompok 2. Apa perbedaan pembuluh arteri dengan arteri pulmonal? Pembuluh arteri membawa darah kaya oksigen, sedangkan arteri pulmonal membawa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota peredaran darah besar bertujuan menukar oksigen dengan karbon dioksida di kapiler melewati bilik kiri, aorta, arteri, kapiler, vena, hingga serambi kanan. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, boleh. Ada berapa ruang pakai jantung? Oke, Ruang itu pada jantung pertanyaannya. ada 4, yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kanan, dan serambi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota nama saya Muhammad Asrul Anam. Nama saya Bang Putraanto. Saya bisa melihat. Coba dilihatkan ke teman-temannya dulu. Oke, mind mappingnya. Kalau ini temanya berarti apa? Hijau. Ya, hijau-hijau. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak dari presentasinya? Oke, silakan. Saya Alima dari kelompok 5 yang bertanya, kemana tujuan utama peredaran darah besar? Ya, kemana tujuan utama peredaran darah besar? Silakan dijawab. Tujuan utamanya itu kemana? Kalau tadi kan peredaran darah kecil, ada yang tanya ya tadi ya? Tujuan utamanya ke paru-paru. Gimana jawabannya? Pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alima dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem peredaran darah. Peredaran darah kecil mengambil oksigen dari paru-paru, dari bilik kanan, arteri pulmonal, paru-paru, vena pulmonal, serambi kiri. Kemanakah tujuan utama peredaran darah kecil? Nah, Paru-paru. ke paru-paru. Wah, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, dari kelima kelompok tadi, ya sudah sangat bagus sekali dalam mempresentasikan. Nah, sekarang kita kasih apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tapi kurang kompak. Kita ulangi lagi ya. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, bagus sekali ya. Tadi ada berapa jenis peredaran darah? Kesimpulannya apa? Peredaran darahnya ada berapa alur berarti? Ada 2 alur. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan kalau peredaran darah di tubuh kalian itu termasuk sistem peredaran darah ganda. Ya, ganda. Kenapa ganda? Karena ada 2. Ada 2 tujuan ya. Tujuan pertama kalau peredaran darah kecil menuju ke Paru-paru. paru-paru.
tujuan kedua kalau peredaran darahnya besar ke kapiler. kapiler ya. Terus hubungan sama tadi video yang atlet itu ada nggak? Ada. Nah, itu berarti penyumbatan pada peredaran darah besar apa kecil? Besar. Pada besar. Kenapa besar? Karena Kenapa? Kalau tadi kan ke otak ya, makanya dia berhenti detak jantungnya karena peredaran darah ke otaknya itu terhenti. Nah, berarti kan peredaran darah besar tuh kapiler ya. Kapiler itu ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau peredaran darah kecil untuk apa? paru-paru. Berarti untuk apa tuh? Untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen. Di mana ditukarnya? Di paru-paru. Nah, itu ya. Jadi ada melewati pembuluh darah yang disebut apa pembuluh darahnya? Yang ke paru-paru ini namanya apa? Membawa karbon dioksida ke paru-paru. Pembuluh darahnya Darah kecil. kecil, nah namanya arteri pulmonal ya. Nah, terus setelah itu kan baru dia akan menuju ke mana? Setelah mendapatkan oksigen di paru-paru, lalu akan melewati pembuluh darah apa? Vena pulmonal. Nah, vena pulmonal ini berarti dia mengangkut apa? Dari paru-paru tuh berarti dia ngangkut apa? Karbon dioksida. Dari paru-paru. Dari paru-paru berarti oksigen ya. Kan paru-paru itu kalian bernapas ya, pas di sistem pernafasan ya. Pas bernapas kalian itu menghirup oksigen. Nah, oksigennya itu diikat oleh darah melalui vena pulmonal. Nah, vena pulmonal tadi dia akan lanjut ke mana? Jantung, bagian serambi kiri. Nah, itu peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar, fungsinya tujuannya apa? Dia mengedarkan apa? Nah, darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sampai dia kembali lagi membawa karbon dioksida ke serambi kanan. Ya, betul sekali. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini tadi yang sudah presentasi? Sudah masuk semua ini? Sudah. Oke, kita mulai ya. Nah, peredaran darah besar dan kecil itu judulnya. Peredaran darah kecil itu dimulai dari mana? Nah, yuk dijawab dengan benar-benar ya. Oke, wah sekarang sudah banyak sekali yang betul ya. Nah, dimulai dari mana ini? Bilik kanan menuju ke paru-paru, betul ya, peredaran darah kecil. Tapi ada 2 orang. Kenapa ini 2 orang? Katakan atau gimana? Nah, oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ternyata di posisi pertama masih Talita, ya. Nah, tadi Talita juga ya di asesmen awal ya. Berikutnya nomor 2, fungsi utama peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil nih. Oke, wah sekarang ternyata betul semua nih ya. Nah, bagus ini. Jadi kalau fungsi utama peredaran darah kecil adalah mengambil oksigen dari paru-paru ya, dan melepaskan karbon dioksida. Ya, lanjut. Nah, Talita masih di atas, tapi Tasya, Syifa, Asraf dan Putra, wah ini dia naik nih. Sudah ada triase juga di sini. Ya, nomor 3. Peredaran darah besar dimulai dari mana? Oke, wah ternyata bagus sekali nih ya. Sudah banyak yang betul ya, tapi ada satu yang mungkin ngantuk bagaimana itu ya. Jadi peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri ya, menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke, bagus, betul nih. Kita lihat papan skornya. Wah, di sini sudah ada nama baru yaitu Ryan ya. Nah, lanjut.
Nomor 4. Urutan jalannya darah pada peredaran darah besar. Yang benar adalah yes. Oke, sudah betul semua ternyata ya. Kalau urutan jalannya darah pada peredaran darah besar itu dimulainya pasti dari mana ini? Bilik kiri. Terus dia menuju ke aorta, ke seluruh tubuh atau kapiler, lalu ke vena, setelah itu ke serambi kanan. Oke, ya. Itu ya. Beda nggak sama yang peredaran darah kecil? Beda ya. Oke, kita lihat papan skornya. Wah, ini Talita masih di atas. Nah, Syifa berapi-api ini ya. Cepat sekali berarti Syifa menjawabnya. Terus ada Ryan, ada... Wah, hilang ya. Nah, sudah. Nah, ternyata kedap-kedip. Oke, lanjut. Yang nomor 5. Masih hilang. Kita majukan lagi sedikit. Kita ganjel. Oke. Lanjut nomor 5. Ya, berikut ini pernyataan yang benar antara peredaran darah besar dan kecil. Mana dari pernyataan ini yang betul? Ya, tadi kan udah belajar ya. Apakah peredaran darah kecil itu sekali toh? Nah, apakah peredaran darah terjadi antara jantung seluruh tubuh kalau besar? Apakah kalau kecil membawa oksigen? Peredaran darah besar tidak melibatkan jantung. Emang ada yang tidak melibatkan jantung? Wah, ternyata kok masih 3 yang betul ya? Di nomor 5 ini ya. Oke, apa salah persepsi mungkin ya? Coba kita lihat dari soalnya. Pernyataan yang benar ya, berarti dari keempat ini yang kira-kira betul. Kalau dari pernyataan 1, peredaran kecil hanya terjadi sekali. Apakah peredaran darah itu hanya sekali toh? Tidak. Kalau sekali toh ya seret ya. Nggak akan kalian darahnya mengalir terus-menerus ya, bukan sekali. Kalau sekali hidup sekali, enggak kan ya? Berkali-kali gitu ya. Jadi peredaran darah itu terus-menerus ya, tidak sekali toh, tapi terus-menerus. Jadi ini salah. Kalau yang kuning, peredaran darah kecil hanya membawa darah kaya oksigen. Nah, kalau darah kecil kan dia dari bilik mana? Kanan ya. Bilik kanan menuju ke paru-paru. Nah, dia menuju ke paru-paru itu kan melepaskan karbon dioksida, ya kan? Melepaskan karbon dioksida berarti bukan oksigen, tapi membawanya karbon dioksida. Ini salah. Tapi banyak yang kuning. Ya, mungkin dikiranya apa? Peredaran darah besar, Boh ya. Nah, kalau yang kecil itu dia mulainya dari mana? Nah, ngelepasin apa itu? Baru dia bawa oksigen, ya kan? Nah, itu. Terus kalau ini, nah ini betul kan? Peredaran darah besar terjadi antara apa? Jantung dan seluruh tubuh, kan? Dari jantung menuju ke seluruh tubuh ya. Nah, sampai ke kapiler itu kan tujuan utamanya. Kalau yang keempat, peredaran darah besar tidak melibatkan jantung. Memang tidak melibatkan jantung. Ya, peredaran darah baik itu kecil maupun besar sama-sama melibatkan jantung semua, ya kan? Nah, ini jelas salah. Jadi yang betul harusnya yang biru, ya. Nah, kalau ini harusnya karbon dioksida. Ini siapa 3 orang? Coba 3 orang siapa aja? Ya, Talita, Sayyid, sama Hikmah. 3, tuh ada 4. Yuk. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah teliti dalam mengamati kalimatnya. Ya, kita lihat sekarang podiumnya, ya. Oke. Peredaran darah besar dan kecil. Ya, ketiga ada Syifa, ya. Kedua ada Said. Nah, pertama ada siapa ini? Talita. Oke, Talita naik podium ya. Tadi 3 jadi 1 ya. Oke, beri tepuk tangan untuk ketiga teman yang ternyata nilainya tertinggi. Yuk, beri tepuk tangan. Kita beri tepuk salut yuk kepada ketiga temanmu yang terbaik. Ya, yuk kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ya. Nah, sekarang saya mau dari kalian juga menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, adakah yang mau menyimpulkan? Siapa? Ada enggak? Yang mau menyimpulkan pembelajaran ini? Oke, silakan Bima. Bisa berdiri. Ya, apa saja yang sudah dipelajari hari ini, Bima? Dari bilik kiri ke serambi kanan. Oke, ya, terima kasih Bima. Apakah kesimpulannya sudah betul dari temanmu? Sudah betul ya? Oke, bagus sekali ya. Jadi kata Bima tadi kita sudah belajar tentang peredaran darah
kecil dan besar. Kalau peredaran darah kecil dimulainya dari bilik mana? Peredaran darah kecil bilik kanan ke bilik ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besar dari bilik kiri ke serambi kanan. Ya, betul. Tujuan utamanya peredaran darah kecil ke paru-paru. Kalau peredaran darah besar tujuan utamanya ke kapiler. Nah, kalau asesmen akhir sudah bisa, menyimpulkan sudah bisa, nah saya juga perlu untuk refleksi ya antar kalian ya untuk pembelajaran berikutnya. Nah, di sini silakan kalian menyiapkan HP lagi nih. Nah, ini sudah terlihat ya. Kodenya ada di atas 27249750. Nah, yuk, semuanya masuk ya ke kode itu. Tulisan kalian ya. Yang kamu pelajari hari ini tentang peredaran darah, ada yang menjawab tentang alur peredaran darah, tentang sistem peredaran darah besar dan kecil. Adanya peredaran kecil dan peredaran besar. Oke. Bagaimana kegiatan belajar yang paling membantu kamu memahami materi? Ya, di sini ada dengan melalui Kahoot ya, asesmennya Kahoot. Ada yang dia paham dengan presentasi, terus bagian dalam presentasi dan asesmen menggunakan Kahoot. Membuat mind mapping bersama kelompok dan mempresentasikan di depan. Ada asesmen memakai Kahoot. Banyak, tapi yang membuat saya lebih paham adalah presentasi dari teman dan membuat mind mapping. Berarti jawabannya, wah ternyata sudah tidak ada semua yang masih dibingungkan ya. Nah, tapi ada nggak yang mau dipelajari lebih lanjut dari peredaran darah? Udah benar-benar bisa ini? Oke, bagus sekali, sudah bisa semua. Tidak ada karena saya sudah paham dengan peredaran darah besar dan kecil. Cara kerja jantung saat memompa darah. Oke, berarti lebih ke gimana sih jantung secara ini ya, lebih detail ya. Gimana kok bisa memompa darah? Oke, sini ya, ternyata jawabannya. Belajar menggunakan Kahoot. Saya ingin belajar lebih asik. Penalaran menggunakan Kahoot. Pembelajaran lebih sering menggunakan Kahoot. Ingin mempelajari materi selanjutnya dengan berkelompok. Oke, lebih sering Kahoot dan puzzle. Kahoot. Oke, berarti ini dari jawabannya kita bisa simpulkan kalian lebih suka pembelajaran menggunakan Kahoot ya. Kenapa? Kahoot itu bisa pakai HP ya. Terus lebih interaktif ya. Kalian bisa menjawab dengan gampang ya, tinggal ditekan aja mana gitu ya. Nah, untuk hari ini kita sudahi pembelajaran dan sebelum itu kita coba bahas dulu ya. Karena kita sekarang sudah belajar tentang peredaran darah. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar sistem peredaran pada Sistem apa? Berarti ini kalau kalian makan. Nah, lalu sistem pencernaan. Jadi setelah kalian tahu peredaran darah, setelah ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, terutama dari makanan dulu nih. Makanan itu untuk apa ya? Terus ada kandungan apa saja di makanan? Ada hubungannya nggak buat pencernaan kalian? Gitu ya. Nah, karena sistem-sistem organ itu kan banyak sekali ya. Kalau kemarin sudah belajar sistem pernapasan, sekarang sistem peredaran darah, nanti pencernaan, nanti masih ada lagi tuh sistem ekskresi atau pembuangan ya. Jadi besok lebih fokus ke pencernaan dulu, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Oke, silakan ketua bisa memimpin berdoa dulu di depan. Yuk, ketuanya. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, hati-hati pulangnya di jalan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.